Hai, ketemu lagi di GT Capital Channel. IHSG hari ini ditutupnya melemah sih ya 0,2%. Ditutup di level 6078,57, masih di atas 6000, dan masih apa namanya? Area bekas gap 6047 6066 nih masih jadi area support lah ya. Ini stuck juga di area resisten 6100-an nih. Jadi ya mudah-mudahan cepet breakout lah. Paling enggak ini bagus juga, kalau kalau diem-diem di sini aja sih nggak jelek ya. Momentumnya emang melemah kalau dibandingkan dengan momentum naiknya ya sejak sejak pertengahan menjelang akhir Mei lah, kan naik 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 tuh. Nah ini sih memang melemah, tapi bagus sih, tapi bagus. Dan mudah-mudahan cepet breakout lah. Dan perkiraan area resisten selanjutnya sekitar 6200, kecuali ya kalau kalau ternyata ke bawah 6 ribuan lagi ya, atau ini paling nggak ada area bekas gap yang di bawahnya ini di sekitaran 6 ribu. Itu sih. Sekarang kita lihat hasil explore saham-sahamnya aja lah. Friend. Oke. Okay. Friendnya naik cuy, tes area resisten selanjutnya itu 106110 ya. Itu saya ngitung dari mana ya, lupa. Coba saya zoom out dulu biar kelihatan. Oh ini loh. Ya, mudah-mudahan breakout ke atas 110 lah. Yang masih punya barang masih hold ya nggak apa-apa sih. Mau pasang trailing stop di bawah berapa ya? 100. Agak panjang sih. 10% ya. Hampir. Di bawah 105, kalau misalnya besok tutup di bawah 105 sih mau kabur dulu nggak apa-apa. Adro kan kemarin udah pernah ada tuh rekomendasi beli buy if break 1350, dan itu sih masih berlaku ya. Tapi karena kemarin kan tutupannya menjauh dari 1360 1350, tapi masih berlaku karena fraktalnya juga di 1350 ya. Dan hari ini breakout fraktal. Dan tadi waktu market lagi jalan di roomnya QT ya, udah diajakin beli sebelum naik ke atas 1350. Kalau misalnya lagi ngincar Adaro tuh, terus bingung belinya mau beli di harga berapa. Tadi tuh waktu masih di sekitar 1320 1330-an, udah diajakin beli. Cut lossnya di bawah 1280 gitu ya. Dan hari ini sempet tes area 1400. Hold dulu nggak apa-apa lah, mudah-mudahan lancar ke atas 1400 ya. Resisten pertama sekitar 1415 1440, atasnya lagi sekitar 1500-an. Oke, next TCPI. Sama lah ya. Trailing stop bawah 8100. Excel, wah ini bagus nih. Excel. Akumnya sih merah nggak apa-apa, yang penting naik. Nggak, maksudnya ini kalau kita lihat pembahasannya sih sama ya. Kita lihat di weekly kan sekilas lah kelihatan banget kalau lagi sideways sejak April ya, atau Juli lah, sejak Juli 2020 sampai sekarang sideways di range 1900 2000-an bawahnya, atasnya di sekitar 29 sekian 3000-an. Jadi anggaplah area resisten sekitar 2960 3000, dan masih ada ruang lumayan dari harga penutupan hari ini 2660 ke 3000 ya. Terus coba kita cari kalau misalnya mau langsung beli nggak apa-apa juga sih. Mau beli Excel gitu nggak salah, karena ini bagus juga. Excel kalau mau beli nggak apa-apa. Resisten sekitar, ntar mana ya, ini tutup berapa, 2900. Nah, 29 298 3000 lah. Oke, itu masih ada ruang kurang lebih lah ya 8%-an, lumayan. Yang masih punya barang di hold, yang misalnya kemarin udah take profit terus tadi belum sempat beli gitu ya, besok mau beli nggak apa-apa. Beli sih nggak apa-apa, beli antri nggak apa-apa, langsung beli ya nggak apa-apa juga, size nya aja diatur. Cut lossnya di berapa ya,
Bentar, saya ngitung. Cut lossnya di bawah ini aja lah, 2500 ya. Berarti ada sekitar 6 persenan ya. hmm, Hampir 1/2 lah, lebih dari 1/1, nggak apa-apa lah Excel beli gitu ya. AMRT ini masih bagus sih AMRT-nya, karena bertahan di atas 11.40-an ya. Itu masih oke, masih bisa di hold buat yang punya barang, yang eh mau beli. Aduh, susah bener ngomongnya. Yang mau beli maksudnya. Fraktal di atas itu tuh. Ini loh. Fraktalnya ini pasti di sini. 1280. Semoga nggak salah. Benar. Buy break 1280 sih boleh ya. Cut loss-nya kalau cut loss-nya di bawah 1170 tuh berapa persen? 8% cuy. Sedangkan resisten monthly udah pucuk-pucuk sih. Resistennya perkiraan resisten 1370-an, terus 1370 1400 kira-kira ada sekitar 7 persenan. Kemudian atasnya lagi ada sekitar 1500, area 1500 maksudnya 16 persenan ya, 1/2 sih ntar ya jatuhnya risk reward rasionya. Jadi AMRT boleh lah buy if break 1280 ya, cut loss di bawah 1170. Resisten pertama 1370-an, kedua di sekitar 1500-an. PTDU sama lah kayak kemarin ceritanya. Pasang aja trailing stop bawah 3500 boleh. BHIT ntar ya, biarin dulu aja. ASA ini naik tadi udah diajakin beli ya. Mudah-mudahan lancar ke sekitar 2480, lebih-lebih ke 2600-an ya, amin. Mudah-mudahan. Friend Waran masuk juga ini ternyata. Friendzone. Indi. Oke, Indi hari ini memang naik ke atas, sempat naik ke atas 1475. Cuman yang saya harapkan kemarin nggak pakai turun dulu ke bawah 1400-an. Ya sudah. Kalau misalnya belum apa ya, misalnya mau white NC dulu sih nggak apa-apa. Saya sih prefer white NC dulu ya. Ini sih indinya. Coba lihat intraday. Atau kalau misalnya mau beli pakai strateginya, geser ke intraday dulu ya. Jadi strategi apa namanya, size-nya mungkin bisa diatur sebagian dulu aja kalau mau masuk. Buy if break itu 1485, cut loss di bawah 1415, itu sekitar 4 sekian persen, mungkin 5% totalnya. Jadi area resisten, nah perhatiin dulu di sekitar 1530 ya. Kalau ini berhasil breakout sekitar 1700-an tuh. 1700 1710. Nah, twing gitu. Ya, lumayan sih. Si Indi kita tulis. Next, ZYRX rebound ya. Mudah-mudahan bisa lanjut naik ke atas 600-an lagi, 625. Coba kita lihat Medco pasang trailing stop lah boleh yang punya barang di bawah 720. MCAS sih chartnya bagus, yang saya kurang suka cuman volumenya masih cenderung tipis dan kadang zombie hilang-hilang tuh ya. Ya kalau naik ke atas 7475 memang menarik sekali ini MCAS-nya, dan sampai sekarang chartnya juga masih menarik selama nggak tutup di bawah 6500. DGNS oke sih, ini rebound dan hari ini membal, dan kalau naik ke atas 1100-an lagi besok menarik tuh. DGNS
Coba lihat besok aja lah ya. T-Big. Oke, T-Big ini saya pilih wait and see ya. Siapa tahu sideways dulu di range 2980 3250. Saya sih ngarepnya gitu ya, nggak maksudnya nggak langsung naik ke atas 3250 tapi juga nggak turun ke bawah 2980. Diam-diam dulu aja di sini. Diam-diam dulu di sini nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli cut lossnya yang penting di bawah di 2980. Itu sih. Cari, oke. Trailing stop 2360 MLPT. Ini kayaknya lagi heboh ya, ML-ML-an ya. MLPL, MLPT. Kalau kita kesampingkan dulu isunya, kita lihat chartnya, selama nggak ke bawah 4 ribuan lagi yang punya barang dulu nggak apa-apa. MDKA masih di atas 2880 sih, tapi sekali lagi tutup di bawah 3000. Jadi kalau misalnya mau mikir sell on strength dulu sih nggak masalah. Atau mau pasang trailing stop di bawah 2810, 2800 gitu juga nggak apa-apa. ITMG masih oke lah, hold dulu aja. Hold dulu ya, mudah-mudahan lancar ke 15700. Sementara ini per batu baraan yang menarik ya Adaro sama ITMG ya. Sisanya misalnya coba lihat. Ini tadi udah Doit. Doit hitungannya ini belum telat, jadi belum belum apa namanya? Kalau buat saya belum mau beli juga sih kalau kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau beli pun risikonya mau nggak mau di bawah cut lossnya di bawah 342. Jadi dari 378 ke 342 itu tinggal dihitung berapa persennya ya kira-kira. Oke, kita hitung aja lah. Kira-kira risikonya 10%. Jadi buat saya akan tunggu dulu hari ini kembali ke atas area garis moving average. Mudah-mudahan besok masih bertahan di atas 360-an. Terus mudah-mudahan besok masih bertahan di atas di area 370-an ya. Terus temannya lagi ada Rodoid, PTBA. PTBA sih belum ya. Ini sementara saya suka dia sideways setelah rebound di bulan Mei. Ini kan low di bulan Mei di 2120 tuh. Terus rebound bikin higher low di 2190, kemudian sideways puncaknya atasnya di 2370, bawahnya 2190. Saya suka sih sideways setelah ada membal kayak gini, cuman saya nggak pilih beli di PTBA ya karena belum bullish, belum ada tren bullish. Jadi minimal tungguin aja harganya di sekitaran 2300-an dulu lah. Saya sih ngarepnya gitu, ngarepnya sideways dulu atau diem-diem dulu di sekitaran 2300, baru nanti kalau lanjut ada continuation gitu ya, lanjutin naik diikutin nggak apa-apa gitu. Pantau dulu aja nih PTBA. Temennya lagi Doit udah, Indi tadi udah, terus apa lagi udah ya, udah sih. Oh, PTRO tapi tipis ini. PTRO belum lah ya. Udahlah itu dulu sementara. Adaro, ITMG, ketambahan Indi tadi ya dipantau buat besok. Yang per batu baraannya PMMP. Pin udang lu pin. Udang. PMMP sementara ini masih belum berhasil naik ke atas situ 430. Jadi apa ya? Jadi ya sementara 430 memang masih jadi resisten. Cuman bagusnya ini cenderungnya candlenya masih berada di atas garis moving average ya. Dan area 370-an masih jadi support. Mudah-mudahan sih besok bisa rebound lagi dan bisa lanjut nembus ke atas 430. Coba lihat hourly. Lihat besok aja lah ini si PMMP menarik sih ini. Kalau misalnya buy break 400 gitu ya, cut loss di bawah 370, terus resisten pertama 430, dari 400 ke 430 tuh
hampir 10%, ya 7,5 lah. Terus perkiraan mana ya, perkiraan resisten selanjutnya kalau misalnya dihitung lah, hitung gampang-gampangan, 500 500, tapi di sini ada angka 450 dulu, 480 dulu perkiraan ya. Mudah-mudahan sih nyampe. Lihat besok aja lah. Pantau aja nih si PMMP, masukin list. BGTG. Oke, volumenya ada di area support. Menarik nih BGTG. Buy if break 185 boleh, tapi cut lossnya di bawah 152 itu agak lumayan. Jadi ya diatur size-nya lah. Memang sih saham-saham di range harga sekian ya, di fraksi harga sekian, risikonya cenderung, persentasenya cenderung gede ya, karena fraksi harganya ya sekian. Satu tik aja udah lumayan kan. Coba kita lihat enaknya. Oke, cut lossnya mungkin cukup di bawah ini dulu aja ya, 170. Tadi buy break 185, cut loss di bawah 170, resisten pertama sekitar 204, 212 ya, area 200-an lah ya. Atasnya lagi tuh puncak sebelumnya di sekitar 264. Next, SNLK. Ini lagi rame nih. Baru IPO sih. Yang udah punya barang aja lah, pasang aja trailing stop di bawah 1030 sama 1000. Wifi indecision candle, lihat besok aja lah. Era masih oke di hold, nggak apa-apa. Kalau mau nambah buy break 700 aja, atau beli ketika rebound setelah koreksi. Mungkin kalau misalnya turun ke bawah 660, mungkin mau tes sekitar area 600-an dulu. Siapa tahu kalau turun ke bawah 660, kalau ternyata langsung bablas tuh naik ke atas 700, tabrak sih nggak apa-apa ya. Perkiraan target breakoutnya aja lah kita hitung. Kayaknya udah saya hitung tapi lupa saya. Dari yang sebelumnya itu di sekitar 760. Ya lumayan sih kalau misalnya berhasil ke 760. Ini perkiraan ya, nggak harus nggak, bukan pasti ke situ, tapi kira-kira 8%-an. Ada ruang sekitar 8%-an dengan risiko 5, sekian persen. Ya. Terus coba kita lihat intraday-nya. Mungkin bisa diperkecil risikonya, lihat besok juga nggak apa-apa. Tulis dulu aja nih eranya biar nggak lupa, masukin list ya. Buy break 700 gitu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa nih, buy break 700. Yellow. Belum lah ya. Bentar, kemarin kan membal, terus sekarang kayak gini. Buat yang punya barang, misalnya kemarin beli tuh dan masih hold sampai hari ini. Hari ini kan ARB ya. Jadi besok mau cari titik exit sih nggak salah. LPPF. Nggak tahu kenapa area 2000-nya alot bener ya. Ya kalau lihat kayak gini sih berarti apa namanya? Baru enak bener kalau udah naik ke atas 2000 sih. Next, KPIG. Volume sih lumayan. Adalah belakangan ini, beberapa minggu belakangan ya, hampir 4 minggu mulai diramein. Ya enggak sih, terakhir ini yang lebih rame di udah bulan 6 ya. Beberapa minggu belakangan diramein, dan ini belok dari yang sebelumnya. Saya giniin aja. Kan sebelumnya bearish tuh, turun cenderung di bawah garis MA harganya, terus belok nih. Udah mulai cenderung di atas garis MA harganya. Dan belakangan ini ada koreksi. Sekoreksi-koreksinya ternyata masih bertahan di atas garis MA. Terus membal hari ini. Buat besok ini sih menarik ya. Beli kalau nembus ke atas 137 sih boleh, tapi diatur size-nya. Biasanya memang yang range harga segini balik lagi ya.
apa namanya, risikonya cenderung gede. Resisten sekitar 150-an, 165. Cut lossnya mungkin bisa di bawah 123 dulu aja kali ya. Itu juga udah 10%-an. Oke ya. Next, BBYB. Mungkin buat yang punya barang dan masih di hold, nggak apa-apa selama nggak ke bawah 398 lagi ya. Karena ini BBYB-nya jadi menarik lagi kalau besok ternyata, atau besok atau 2 hari atau beberapa ya minggu inilah, naik lagi ke atas 470. Jadi bertahan di atas 45 atau 450-an, di sekitar di atas, bertahan di sekitaran 450-an itu masih menarik sih. Kalau udah tutup di bawah 450-an tuh udah mulai mikir cari titik exitnya, nggak apa-apa. PNLF masih sama ya strateginya. Ini beberapa kali tuh di tes 202. Kalau misalnya eh, orang chartis gitu ya, geser ke hourly, ini wah ini polanya ascending triangle. Ya bener sih, memang biasanya pola-pola seperti ini lebih condong ke pola penerusan. Kalau sebelumnya didahului dengan kenaik atau penguatan harga ya, kenaikan atau penguatan harga ini kan, kalau kita lihat perjalanan harganya dari tanggal 20 bulan 5 kan naik tuh, terus sidewaysnya bikin bikin sideways yang atasnya itu datar rata gitu ya, bawahnya itu cenderung swing low-nya cenderung lebih tinggi dari sebelumnya. Nih kalau ini saya anggap swing low yang pertamanya di sini, saya kasih angka ya. 190, swing low berikutnya di 191, low berikutnya di 193. Jadi swing low-nya cenderung bikin higher low gitu, tapi atasnya rata. Kayak dikencet dari bawah tinggal tunggu muncratnya gitulah. Jadi strateginya kalau kayak gini, break tabrak nggak apa-apa. Saya salah pencet, sorry. Nah, jadi strateginya masih sama ya, buy if break 202. Resisten ya masih sama lah. Waspada dulu sekitar 212, tapi kalau kita zoom out dikit ini lebih clear kelihatan di sekitar 220, 226-an ya. Cut loss di bawah ini aja 193. Ini PNLF. Hitungannya ini kalau misalnya beli buy break 202 ya, kalau dilihat lebih panjang lagi ke belakangnya, misalnya dari awal tahun, hitungannya masih buy on weakness atau beli di harga yang lagi murah, karena ini baru rebound terus beli kalau naik ke atas 202. Kalau lanjutin rebound, nah itu masih masuk buy on weakness kalau kita lihat tren yang lebih gedenya lagi gitu. Itu loh. Next, wins. Ya, ini sih buat yang udah punya barang aja, pasang trailing stop di bawah 131. SMDR. Ntar ya, saya nggak dapet ide tuh. Tapi selama nggak ke bawah 500-an lagi sih masih oke rasanya. Soci, aduh kempes. Itu ternyata masih jadi resisten. Area area 238. Next ya. NPGF. Tadi sih ARB sempet, oh tapi nggak habis sih. Ya, sempet turun di angka ARB-nya. Ngeledek sih ya. Langsung naik lagi. Ya sudahlah, yang masih punya barang mungkin bisa di hold. Nah, ini kalau lihat di hourly sih tren bullishnya masih relevan. Jadi mungkin trailing stop bisa dipasang di bawah 155. Atau kalau naik ke atas 189 mau beli gitu nggak apa-apa lah. Mumpung lagi rame ya. Yang kayak gini belinya kalau lagi rame loh ya. Kalau lagi sepi jangan, biarin aja. J-Sky. J-Sky ntar lah ya, nggak dapat ide. Bevin
hmm, sempet naik sih, tapi ternyata kok kempes. Jadi kalau misalnya turun bawah 825 kabur sih nggak apa-apa. SRTG masih sama lah, trailing stop di bawah 1600. APIC rata ini volumenya ya, saya kok agak-agak gimana gitu. Coba lihat yang lain dulu ya. DMMX oke, ini membal sih. DMMX nya membal, mudah-mudahan lancar ke sekitar 1450 1475 ya. Aduh. MLPL habis keluar dari penjara langsung lari dia. Oke lah, asal nggak masuk penjara lagi aja nggak apa-apa. Hold dulu nggak apa-apa. Tes 800 hari ini. Puncaknya sih, buset ini semua dikit lah. Oke, mau ke 1000 ya siapa tahu, mudah-mudahan juga. Oke lah, hold dulu nggak apa-apa yang udah punya barang. Agro ini menarik sih. Kalau naik ke atas 1135 dibeli nggak apa-apa, kalau nggak biarin ya. Belinya kalau naik ke atas 1135. Terus cut lossnya itu risikonya sekitar ya 7%-an. Resisten pertama jelas ini puncak sebelumnya di 1195 pendek. Itu lebih ke fraktal ya. Ini fraktalnya di situ sih. Tuh, fraktalnya 1195. Jadi bisa beli buy break 1135. Terus kalau nembus ke atas berapa tadi? 1195 nambah gitu nggak apa-apa. Resisten sekitar 1300-an tuh. Lumayan tuh 1300 1380. Sorry, ini berapa? 1335. Ah, ya udah gini aja. Oke, kayak gitu aja. 1300 1335. Gitu ya. Agro tulis dulu. Indeksnya juga nggak jelek kok. Memang belum berhasil breakout 6100 tapi nggak jelek indeksnya. Selama nggak ke bawah 6000 lagi ya. Bank Mandiri ini dari bank tanda kutip besar teman-temannya ya. Bank Mandiri yang relatif kuat sih. Jadi yang yang punya Bank Mandiri ya udah hold dulu nggak apa-apa lah. Arto tes 14 ribuan, hold dulu aja nggak apa-apa. Pasang trailing stop di bawah 13.000 boleh, di bawah 12.650 boleh. Yang jelas ini masih bullish, mudah-mudahan lancar ke 15 ribuan. Oke, itu dulu dari saya. Ada beberapa yang menarik: Agro, PNL, FERA, BGTG, Indi, AMR, TXL. Itu dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.